Kala itu, upaya para wali untuk mendakwahkan Islam di Jawa saat masyarakat Jawa masih banyak yang menganut agama Hindu, Buddha, atau kepercayaan lokal. Beberapa wali memaksimalkan tradisi sebagai sarana untuk mengundang masyarakat dan memeluk agama Islam, seperti halnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau memprakarsai adanya grebek maulid. Suatu ketika, Syekh Siti Jenar, saudara dari Sunan Kalijaga, sedang mengajarkan ajaran Islam di sebuah surau. Namun, ajarannya tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Jadi, agama Islam itu adalah... Berhenti! Ajaran apa ini? Jangan ajarkan ajaran Islam di sini. Jika masih di sini, aku bakar tempat ini. Bakar! Bubar! 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 Dimas, keadaan sudah semakin keruh. Apakah tidak sebaiknya ini dihentikan? Menyebarkan agama Islam di tanah Jawa tentu membutuhkan yang dimana masyarakat itu mau menerimanya tanpa adanya suatu pemaksaan. keruh itu berasal dari diri manusia, bukan di luar manusia. Apakah yang membuat diri manusia itu keruh? Sebab manusia memberi ruang sebesar-besarnya untuk dirinya, namun tidak untuk pikirannya. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kepentingannya, namun mempersempit akalnya. Apakah akal dan pikiran manusia tidak mampu menarik hati sehingga mau membukakan ruang itu? Selalu menarik bagi hati, namun tak menarik bagi nafsu. Maka hatinya sepi dan berpenyakit yang tidak bisa mengambil pelajaran. Tagat karun. Bukankah pelajaran terlentang luas untuk dirinya? Untuk mempermudah, membantu, sehingga manusia itu mampu mendapat pelajarannya tanpa suatu keterpaksaan. Padahal manusia itu tersendiri tidak mampu mengambil pelajaran dari dirinya sendiri. Semua terhampar secara terang-terang maupun remang-remang. Yang membuat rucah adalah hatinya yang teracuni. Racun berasal dari nafsu yang tidak bisa pernah mengkaitkan diri kepada akal dan pikiran. Untuk akal yang terkungkung bagi pikiran yang terkurung, bukankah membutuhkan ruangan yang luas, yang padang, jembar, agar manusia itu sendiri tidak merasa terbelenggu dalam belajar? Tidak seperti yang Dimas lakukan. Aku tidak membelenggu apapun. Aku membebaskan mereka untuk bisa melihat kenyataan. Dimas, manusia itu tidak langsung mengenal Tuhannya tanpa bernafas, melihat, melainkan manusia itu harus belajar bagaikan pelajaran. Sebelum mengenal asin, tentu harus mengenal garam. Tapi yang Dimas lakukan itu seolah-olah menyuruh orang, mengajarkan kepada seseorang mengenal akan asin, hanya melihat dengan laut tanpa melihat garam. Lantas, apa saran dari Kamas? Sudah, minggu depan Dimas lakukan saja mengumpulkan para masyarakat di depan masjid, mengisi gentong-gentong yang belum terisi diisi dengan air. Sudah, lakukan saja, jangan banyak bicara. Manusia itu harus belajar melakukan tanpa berpikir, tanpa diakal, harus dengan sikap dan tindak laku. Di situ manusia itu mengambil pelajaran dan bisa merasakan pelajaran sendiri.
untuk memahami yang diperintahnya. Sam'atan wa ta'atan. J. Kang Mas. Jadi, apa maksud tujuan Kang Mas mengumpulkan semua ini di sini? Hari ini pas pertepatan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita peringati kelahirannya yang disebut dengan grebek maulid. Kita kenalkan kepada masyarakat untuk mengenal Islam dengan cara musik-musikan yang disukai para masyarakat di daerahnya masing-masing tanpa adanya suatu keterpaksaan dan pemaksaan. Paham? Kang Mas. Ya sudah, dilanjut. Jadi begini para bapak dan para ibu, ini yang dinamakan grebek maulid, memperingati peringatan maulid Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kalian masuk ke sini ada dua syarat, ada syarat-syaratnya, ya paham? Paham. Yang syarat pertama, kalian itu harus sesuci dulu, membasuh muka, membasuh kaki. Dan syarat yang kedua, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersama-sama, saya dulu yang bunyi, bersama-sama ya para bapak dan para ibu ya. Begini bunyinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Alhamdulillah. Jadi kalian kalau mau ke sini harus sesuci dulu. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Sunan. Ya, Mau dapat. bertanya. Ya, tanya apa? Kanjeng Nabi silakan. Muhammad itu siapa? Kanjeng Nabi itu nabi panutan kita semua. Kita sebagai umatnya harus meneladani, harus menyikapi dan percaya bahwa Kanjeng Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa
lah yang menyebarkan, meninggalkan Islam di seluruh dunia. Paham? Ya, sudah. Ada yang mau tanya lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu? Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Ler iler tandure wasumilir ta ijo royo tasenggo penganten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi lonyo penek no kanggo mbaso dodot ira kumitir bedah ing pinggir tondo mana jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sora ore. Leri